Apa yang hari ini manusia pikirkan tentang Kristen itu adalah suatu panggung yang melulu berdasarkan pendapat, pola pikir, gagasan daripada Paulus. Maka kita tidak bisa melihat Yesus secara historis, karena tidak ada panggung tentang gereja yang didirikan di Palestina. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka akan mengatakan bahwa bicara tentang Kristen itu bicara tentang Yesus. Atau sebaliknya, ingin bicara tentang Yesus, maka tidak ada tempat yang lain kecuali kembali kepada apa yang ada di Perjanjian Baru. Itu gereja ngomong seperti itu. Dan kaum Kristen kebanyakan, hampir seluruh mereka berpendapat seperti itu. Itu mereka tidak baca sejarah namanya. Bicara tentang Yahudi, itu adalah bicara tentang keesaan Tuhan. Bicara tentang Paulus, agamanya Kristen, bicara tentang Kristen, itu bicara tentang mitologis, tentang dewa-dewa. Kita susah ya bicara tentang Paulus ya. Kenapa sulit? Karena kita bagaimana mengetahui tentang dirinya dengan cara sesungguh dirinya. Kenapa sulit? Karena Paulus ini, dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai orang yang pembohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perbedaan antara ajaran yang dibawa oleh Kristen dengan apa yang dibawa oleh Yesus itu sangat berbeda. Udah beda agama ya. Ya. Jadi bicara masalah kekristenan itu adalah bicara tentang Paulus. Yang lain tidak. Kalaupun yang lain ada disebut-sebut ya, misalnya disebut di situ ada nama Yesus, disebut juga tentang nama-nama muridnya dan lain sebagainya, itu adalah cuma pernak-pernik saja. Pada intinya, bicara tentang Kristen adalah bicara tentang pendapatnya Paulus terhadap agamanya, atau lebih tepatnya agama yang diciptakan oleh Paulus. Karena memang tidak ada hubungan sama sekali itu sama Yesus. Jadi bicara tentang Kristen itu adalah bicara tentang Paulus. Bicara tentang Yesus itu bicara tentang Yahudi. Itu. Jadi kalau orang tidak mengerti, mungkin mereka mengatakan, oh kalau bicara tentang Kristus ya apa yang ada di Alkitab, Perjanjian Baru. Nah, itu mereka tidak mengerti sejarah. Ya, bahwa Kristen itu tidak pernah eksis sebelumnya sampai dengan nanti adanya gereja dari Paulus yang di Antioquia itu baru nama Kristen nongol di situ. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Hubungannya cuma nama yang diambil dari Zeus, ya, itu adalah dewa-dewanya mitologi dari dewa Yunani, dari dewa Romawi, diambil menjadi Yesus. Itu doang, hanya nama. Selebihnya beda. Jadi antara agamanya Yesus itu beda sama agamanya Kristen. Nggak sama. Persis kayak bedanya antara Islam dengan Kristen dengan Yahudi, Islam dengan Yahudi, itu sama bedanya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus itu bicara tentang Yahudi. Ya. Kerangkanya adalah Taurat. Bicara tentang Kristen, kerangkanya adalah itu tadi, PB, Perjanjian Baru.
Kalau andai kata bicara tentang Yahudi, itu adalah bicara tentang keesaan Tuhan. Bicara tentang Paulus, agamanya Kristen, bicara tentang Kristen, itu bicara tentang mitologis, tentang dewa-dewa. Dan itu bisa kita maklumi. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka akan mengatakan bahwa bicara tentang Kristen itu bicara tentang Yesus. Atau sebaliknya, ingin bicara tentang Yesus, maka tidak ada tempat yang lain kecuali kembali kepada apa yang ada di Perjanjian Baru. Ya, itu gereja ngomong seperti itu. Dan kaum Kristen kebanyakan, hampir seluruh mereka berpendapat seperti itu. Itu mereka tidak baca sejarah namanya. Ya, inilah kalau kita nggak bicara sejarah, maka akan seperti itu. Bicara Yesus berarti bicara Perjanjian Baru. Atau kalau mau mengetahui tentang Yesus, maka apa yang ada di Perjanjian Baru, apa yang disajikan Perjanjian Baru, apa yang diceritakan oleh Perjanjian Baru. Itu salah. Kalau kita baca sejarah, Yesus itu sudah nongol sebelum nongolnya Kristen. Kristen itu nongol ketika di Antioquia, gereja yang dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran Paulus. Jadi Paulus melahirkan agama Kristen, sedangkan Yesus itu adalah sekte dari Yahudi. Bicara tentang Yesus itu bicara tentang keyahudian, tentang Yahudi tok. Itu dia. Jadi kitabnya pun beda. Kitabnya Nabi Isa itu, kitabnya Yesus itu adalah Taurat. Isa itu, Yesus itu hidup sebagai seorang lelaki yang agamanya Yahudi. Ya, kedua orang tuanya Yahudi. Dia lahir mengikuti pola-pola Yahudi. Remaja dan semua kehidupan dia di bawah hukum Yahudi. Dan dia pun berkata demikian. Maka bicara tentang Yesus itu adalah bicara tentang Yahudi. Kalau misalnya didapati bahwa ternyata lain, itu lain dengan Yahudi, kelompok Farisi, dengan kelompok Zelot, dengan kelompok Essens, dengan kelompok Saduki, ya, dan lain sebagainya, itu hanya interpretasi. Jadi sekali lagi bicara tentang Yesus adalah bicara tentang keyahudian. Itu yang membuat Yesus berbeda daripada ahlul kitab, daripada ahli Taurat, ya, baik yang dari Saduki maupun sekte Farisi, sekte Zelot, sekte Essens dan sekte yang lainnya. Itu adalah tentang interpretasi dia terhadap Taurat. Misalnya kaum Farisi, dia mengkombinasikan, ya, dia punya akidah atau dia punya article of faith maupun dia punya perilaku itu berdasarkan Taurat dan tradisi-tradisi lisan, ya, daripada Yahudi. Sementara kalau Saduki dia hanya melulu konon katanya hanya memegang Taurat dan dia tidak percaya akan adanya kebangkitan. Nah, Yesus mempunyai pemikiran yang lain. Nah, ini adalah awal konfliknya. Yesus menginterpretasikan lain tentang Taurat. Kalau yang dua sekte besar ini, yaitu sekte Farisi dan Saduki, dia menghargai Sabat betul-betul letterlock gitu. Ya, tidak begitu datang hari Sabat, mereka tidak melakukan apapun, tidak melakukan apapun. Sedangkan menurut interpretasinya Yosua, ya, itu adalah boleh melakukan hal yang baik, apalagi hal yang menolong orang. Gitu. Karena memang interpretasi daripada Joshua ini adalah bahwa Taurat itu untuk bisa mereka hidup hidup bermartabat,
hidup bermartabat, hidup yang damai, ya, hidup yang adil bagi orang miskin, yang adil bagi orang-orang yang terpinggirkan, ya, kaum janda, kaum yang tua dan lain sebagainya. Maka tidak aneh bahwa sektenya Yesus dikatakan sebagai sektenya orang-orang miskin, yang di belakangan akan menyebut dirinya sebagai Ebionit. Ya, dia kata Ebion, miskin, ya. Seperti itu. Jadi sangat jelas bahwa bicara tentang Yesus ada bicara tentang Yahudi, bicara tentang interpretasi daripada Taurat, itu saja, tidak ada lebih. Nah, bicara tentang Kristen ya beda lagi. Bicara tentang Kristen adalah yang kita kenal hari ini melulu tentang sekte pemikiran. Kristen itu adalah hasil pemikiran daripada Paulus. Kita susah ya bicara tentang Paulus ya. Kenapa sulit? Karena kita bagaimana ingin menangkap, ingin mengetahui tentang dirinya dengan cara sesungguh dirinya. Kenapa sulit? Karena Paulus ini dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai orang yang pembohong, terutama yang berkaitan dengan tadi itu keagamaan itu, ya. Dia katakan bahwa dia akan pura-pura menjadi Yahudi kalau berhadapan sama orang Yahudi. Dia akan berpura-pura menjadi menjadi orang yang non Yahudi kalau dengan yang non Yahudi. Seperti itulah. Dia pun berbohong. Pokoknya istilahnya Tuhan yang di kepala dia itu jadi banyak pengikutnya. Jadi untuk membuat banyak pengikutnya, dia memakai sistem berbohong, berdusta. Seperti itu. Sehingga emang kita sulit ya bicara tentang Paulus ini. Karena ya kita tidak tahu kapan dia berbohong apa tidak. Dan kalau kita lihat ketidakkonsistenan dia adalah pembohong murni. Seperti banyak diakui oleh dia. Jadi saya tidak mengada-ada ketika mengatakan bahwa Paulus itu adalah pembohong, terutama yang berkaitan dengan khotbahnya. Ya, khotbah itu dimaksudkan adalah untuk mencari pengikut. Ya, ingat ini, khotbah-khotbahnya Paulus khusus diperuntukkan untuk orang mengikuti, jadi cari pengikut agama yang dibentuknya. Apa itu agama yang dibentuknya? Nah, ini dia, ya. Paulus ini tahu bahwa dia adalah pada masa itu dunia seluruhnya, ya, selain daripada Bani Israel atau Yahudi, semuanya Tuhannya dewa-dewa. Nggak di timur, nggak di barat, semuanya dewa-dewa. Baik yang Rome, ya, yang empire yang sangat besar pada masa itu percaya dengan dewa-dewa, ya, dengan dewa Jupiter atau disebut juga dewa Zeus dan lain sebagainya. Di sisi yang lain juga ada dewa-dewa dari Hindu, ada Krishna, ya, ada Brahma, ada Siwa, Wisnu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan di Mesir, ya, ada Osiris, Ra, macam-macam sebagainya. Jadi intinya di luar Yahudi itu semua adalah kepercayaan terhadap dewa-dewa. Maka tidak aneh Paulus untuk menjual agamanya ya seperti itu begainingnya. Kalau dia ketemu sama orang non Yahudi, ya sudah pasti istilahnya orang non Yahudi akan mengatakan, oke, Tuhanmu siapa? Dewamu apa aja? Maka Paulus menceritakan, dewa saya sama kayak dewa kalian. Ada dewa Bapa, terus ada dewa Ibu, ada dewa Anak. Siapa saja itu? Dewa Anak adalah Yesus. Mirip-mirip sama Zeus. Yesus. Dewa ibunya siapa? Yang melahirkan Yesus lah. Siapa itu? Maria. Siapa bapaknya? Ya Bapak. Emang uniknya lagi Yesus uniknya Kristen ini, nama bapaknya Yesus itu, dewa Bapa tidak pernah disebutin siapa namanya. Yang ada hanya asumsi. Tapi kalau kita lihat di 27 kitab Perjanjian Baru, tidak ada satupun yang menyebutkan memanggil nama dari bapaknya Yesus.
Jadi itulah ya, masyarakat pada masa itu yang non Yahudi akan menanyakan, agamamu yang kamu tawarkan kepada kami, siapa saja dewa-dewanya? Paulus akan mengatakan 3. Itu ada Roh Kudusnya, bukan 3, banyak seperti kalian sajalah. Yang jelas ada dewa ibu, ada dewa bapak, dewa anak, ada Roh Kudus yang gentayangan sana sini memberi inspirasi. Seperti itu. Terus kalau ditanya, loh, kami di percayaan kami yang lama adalah kami bebas melakukan apapun. Kami ingin berhubungan seksual dengan siapapun tanpa dibatasi aturan-aturan. Kami juga pengen makan apapun, tidak mau ada hal haram. Ya, kami mau hidup apa adanya kami saja. Kalau andai kata ada agama seperti ini, saya mau nyentriklah agak lain sedikit dengan agama yang lama-lama, artinya dengan mitos yang lama. Maka dari itu tidak aneh gitu loh, ketika Paulus telah mengetahui bahwa kepengenan orang-orang non-Yahudi ini adalah satu, hidup tidak ada aturan. Masalah kawin siapa saja, mau sama orang tuanya kek, mau sama saudaranya kek, mau sama kerabatnya kek, pokoknya gak mau dilarang. Terus makanan apa saja gak mau ada larangan. Itu mengapa diakomodir oleh Paulus. Pokoknya di agama Paulus itu pokoknya Anda mau buat apa kek, diampunin. Begitulah kira-kira. Sama siapa? Kata mereka tuh ya, orang-orang non-Yahudi yang calon muridnya si Paulus. Kan Paulus kita lagi jualan ya agama dia supaya ada pengikutnya. Paulus akan mengatakan, jangan khawatir, kamu melakukan apa saja itu ada halal. Tidak ada makanan yang ada larangannya. Ya. Tidak ada yang namanya kawin mengawin seperti apapun, tidak ada larangannya. Itu Paulus. Ya. Makanya tidak aneh. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena larangan makan itu adanya di Taurat, Perjanjian Baru. Di Taurat, Perjanjian Lama, di tanah. Di Taurat, ya. Juga masalah perkawinan ada juga di Taurat. Makanya Taurat dilepas, tidak ada. Jadi kalau sudah Taurat itu dibuang, ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada yang namanya aturan-aturan seperti yang dilarang oleh Taurat itu. Seperti itu kira-kira penjabarannya. Jadi kita maklum kenapa kok laku agama Kristen di daerah di Roma yang akhirnya sekarang menjadi ibu ya. Dari istilahnya ibu agama. Kalau ada ibu kota Indonesia ini ada ibu agama Kristen adanya di Roma. Karena yang paling laku di sono. Di sini ada dewa bapak, di situ ada dewa Zeus. Di sini ada dewa ibu Maria, di sana ada dewa Meklana. Ya, yang ibu manusia ya, seorang wanita perempuan manusia dikawinin oleh dewa Zeus jadi anak ya, Hercules kalau kata bilang ya, Herakles itu lahir dari Herakles itu kawin dari persilangan antara dewa sama manusia biasa ya, persis kayak Tuhan dengan manusia, yaitu Maria. Tuhannya katanya Roh Kudus, dewa Roh Kudus kawin dengan Maria, yang satu ilahi, yang satu manusia ya, spesiesnya ilahi, satu lagi spesiesnya manusia. Sama Herakles, spesiesnya Zeus adalah dewa ilahi, satu lagi manusia ibunya. Ya. Maka sekali lagi sangat salah ya, teman-teman tuh sangat salah jika mengatakan bahwa bicara tentang Yesus adalah bicara tentang perjanjian baru. Ingin mengetahui Yesus, lihatlah perjanjian baru. Ya kalau kita tanya gereja ya pasti dia nolak semua lah. Bicara tentang Yesus bukan hanya perjanjian baru, dia pun sudah ada diramalkan dalam perjanjian lama. Itu versi gereja. Saya mau katakan bahwa yang tafsiran itu sangat bebas. Saya bisa buktikan
bahwa semua tafsiran-tafsiran itu adalah semuanya hanya dibelokkan, tidak plek. Kalau mau betul-betul diplek, ya, di istilahnya di betul-betul apa istilahnya sebangun dengan presisi, maka bukan Yesus sesungguhnya. Apa yang diramalkan sebagai ramalan Yesus itu bukan Yesus, jauh. Satu saja yang paling gampang, katanya dia akan menduduki tatanya David, ya, Daud. Tidak ada sama sekali dari mulai dia lahir, remaja, dewasa, kawin, memimpin, mati, tidak pernah itu kejadian. Itu saja sudah gagal, ya, gagal. Dia tidak punya hukum apapun kalau dari versi daripada tadi itu daripada gereja. Baiklah, jadi saya simpulkan bahwa bicara tentang Kristen adalah bicara tentang pendapat Paulus. Bicara tentang Kristen adalah bicara tentang pendapat-pendapat, ide-ide, gagasan-gagasan daripada Paulus. Di mana dalam gagasan itu dia mengambil tokoh-tokoh, nama-nama yang reality ada pada masa Yahudi lama, yaitu pada masa kurang lebih 6 tahun sebelum Masehi sampai dengan 33 tahun sesudah Masehi. Ya, itu. Namun kalau bicara tentang Yesus itu bicara tentang Yahudi. Kerangkanya adalah Taurat. Kalau bicara tentang Paulus, tentang Kristen itu bicaranya tentang Paulus. Kerangkanya adalah mitos. Ya, begitu. Kalau ada misalnya yang tidak sepaham sama pendapat ini, saya mau katakan bahwa ini semua adalah bacaan-bacaan. Kalau kita pernah mau baca sejarah, maka kita akan melihat skup yang lebih besar. Kalau Anda ingin mengetahui agama atau sekte yang diwarisi oleh Yesus, Anda harus memperdalam apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh murid-muridnya. Tapi kita tidak melihat panggung itu. Kita hanya mendapatkan panggung dari sisi daripada Rome, sisi daripada pendapat daripada Paulus. Apa yang hari ini manusia pikirkan tentang Kristen itu adalah suatu panggung yang melulu berdasarkan pendapat, pola pikir, gagasan daripada Paulus. Maka kita tidak bisa melihat Yesus secara historis, karena tidak ada panggung tentang gereja yang didirikan di Palestina, Yerusalem. Kalau kita baca Perjanjian Baru dari 27 itu melulu tentang Kristen yang berada di bawah Paulus. Kita tidak diberitahu, tidak diberi akses untuk memahami Kristen setelah wafatnya Isa atau wafatnya daripada Yesus Kristus. Tidak ada satupun kita pernah tahu 12 murid ini yang katanya kalau kita baca di Perjanjian Baru telah dihususkan oleh Yesus untuk membimbing setelah dia pergi. Apalagi Petrus, lebih spesial lagi, dan privilege dia daripada Yesus. Yesus katakan, Petrus, apa yang kamu ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi itu yang lepas di surga. Demikian teman-teman. Jika ada yang ingin berpendapat silakan. Terus terang yang namanya pendapat adalah dalam tatanan ilmu pengetahuan saintifik, maka sejauh itu ilmiah, yaitu memiliki data, sangat sah-sah saja. Silakan isi kolom komentar di channel ini, dan jangan lupa jika ini bermanfaat untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.